Shalom. Horas marihita salut na manginang. Paingoton namin mamuse songo tertib acara di hita. Sesuai protokol ni gugus di Kota Bontang. Akan ngadong di share di kita masing-masing melalui ketua manang parhalado sektor masing-masing sian huriata. Nah perjulo pasaton namin mamuse di hita amanginang. Sikap kita masker tetap terpasang. Gimana perjolo? Nah paduahon kita duduk pada tempat yang ada nomor tertulis di meja kita. Nah patuluhon dang perpala hita marsi jalangan. Nah paupaton molo mulak anon dang pala hita berkumpul-kumpul songon na biasa tampil sikap habis mulak sahab mahita musetu mobil ta masing-masing do tu kendaraan mulak mahita tu bagas tabe. Nah berikut muse na adong kertas di hita di meja tabe di nomor tabe ta tulis mai na paling atas sih kalau nggak salah warna putih untuk hita na masuk pagi, warna berikutnya untuk masuk jam 10, na patuluhon untuk na masuk jam 5. Tapasaha manon goartai tulis maguarta doh sektor ta masing-masing pada saat pasahat tu pilihan hita hujulu ima habis jamita sahali pasahat to tado pilihan 1A 1B dohot na paduahon songonima amang dohot tamu inang saluhutna. Nah petuluhon kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat yang indah ini Tuhan masih membolehkan kita untuk memulai kebaktian kita. Yang paling bersyukur juga pada tanggal 5 Juli hari ini adalah tepat ulang tahun ke-33 HKBP Bontang. Kita berdoa kepada Tuhan kiranya gereja kita ini diberkati oleh Tuhan dan kita seluruh jemaatnya boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai kebaktian kita pada permulaan kita pagi ini. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan yang beribadah di gereja dan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita layak bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya sehingga kita selamat dari COVID-19 ini. Semua itu karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Bermazmurlah bagi Dia yang sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, sebab memuji-muji itu layak kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 292,
ayat 1 sampai ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya kami tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat, nomor 434, ayat 1 sampai ayat 2. Allah adalah
Tuhan pada minggu hari ini yang terambil dari Markus 12 ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Marilah kita mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami ini. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketepatan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami Kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Allah akan keselamatan dan dosa-dosa kita.
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai yang kedua. Epistel kita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Rom 15, dimulai dari pasal 7 sampai pasal 13. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 dari ayat 1 dan ayat yang kelima.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua Manginang. Warta jemaat sudah ada pada kita masing-masing, di-share melalui ketua sektor kita masing-masing. Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu, Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang maha besar, Bapak yang tahu segalanya atas kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan masih izinkan kami layakkan kami Tuhan untuk hadir di rumah-Mu yang kudus. Setelah beberapa bulan yang lalu Tuhan, karena wabah virus corona, kami ibadah di rumah kami masing-masing. Pada pagi yang indah ini Tuhan, Engkau izinkan, layakkan, mampukan kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pagi ini. Pujian kami sudah kami naikkan, biarlah itu Tuhan jadi pujian yang harum di hadirat-Mu yang kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Inang Diakonis. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biar melalui hamba-Mu Tuhan, firman-Mu dapat kami mengerti, dan berkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, yang akan kami pakai Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kami ke depan. Terima kasih Bapak di surga. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur, tepat pada tanggal 5 Juli, gereja kami Tuhan genap berumur 33 tahun. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dalam gereja kami. Terima kasih untuk kehadiran gereja kami di Bontang ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati gereja-Mu di hari-hari yang akan datang. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap pelayan Tuhan, agar boleh Tuhan bersatu hati bersama-sama untuk memberikan yang terbaik untuk gereja kami ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan Tuhan segala program gereja kami ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bertindak turut campur tangan, agar semuanya Tuhan program kami ini boleh terlaksana dengan baik. Berkati Tuhan panitia kami Tuhan, panitia pembangunan yang sudah terpilih. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka, agar mereka Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk gereja kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anak-anak kami yang sudah Tuhan titipkan kepada kami, keluarga lepas keluarga. Engkau menyertai mereka, mulai dari yang kecil sampai yang sudah besar Tuhan, dimanapun kini berada, Engkau memberkati, menyertai, melindungi, menjaga mereka, agar terhindar Tuhan dari keinginan yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapak di surga untuk saudara kami Tuhan yang sakit, yang ada di rumah, bahkan di rumah sakit. Engkau Tuhan yang menolong, yang memberikan kesembuhan. Bahkan Tuhan, saudara kami yang terpapar COVID-19, Engkau Tuhan yang memberi pengharapan bahwa dalam Tuhan ada kesembuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami bawa pemerintah kami Tuhan dari
tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, terlebih Tuhan khususnya di pemerintah kota kami Bontang ini, yang sudah boleh Tuhan mendukung segala aktivitas kami di gereja ini. Tuhan yang memberkati, beri hikmat kebijaksanaan Tuhan, biar segala keputusan mereka Tuhan, biarlah itu yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk segala petugas yang melayani ibadah kami Tuhan, mulai pagi, siang, dan sore nanti. Engkau Tuhan yang memberkati, memberi hikmat kesehatan, agar mereka Tuhan boleh melayani Tuhan dalam ibadah minggu kami dengan sukacita kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapak, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini yang Tuhan berikan bagi kami, dan melalui berkat-berkat Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Kami merasakan sungguh luar biasa saat ini Tuhan, karena Tuhan memperbolehkan kami beribadah di rumah yang suci ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan menyapa kami, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga sukacita kami menjadi sempurna di hadapan-Mu, dan pujian bagi nama Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dirubah menjadi anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Terimalah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam untuk kita semua. Saya akan mengatakan salam sehat, tetapi semua jemaat akan menjawab terpuji nama Tuhan. Salam sehat untuk semua. Terpuji nama Tuhan. Salam sehat untuk semua. Terpuji nama Tuhan. Salam sehat untuk semua. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan
untuk khotbah minggu ini yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah ke negeri dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu di negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dari engkau akan terjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur, Betel. Ia memasang kemahnya kepada Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah merindukan akan baik Tuhan ini. Dan mungkin kita merasa hari ini adalah sukacita yang luar biasa bagi kita. Ternyata di ulang tahun gereja kita masih boleh memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Kita masih diberi Tuhan kesempatan yang pertama sekali kita setelah Zona Dotland, kita menjadi zona new normal pertama sekali masuk di dalam gereja tanggal 5 Juli pas hari lahirnya gereja HKBP di Bontang ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat bagaimana orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Saudara, begitu juga yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini bahwa Abraham dipanggil oleh Allah. Banyak orang yang merasa dirinya terpanggil, tetapi kalau Abraham tidak merasa dirinya terpanggil. Karena Allah memang betul-betul memanggil dia. Karena Allah memang benar-benar memakai dia. Kenapa Allah memakai Abraham? Karena dia memiliki iman yang sempurna. Karena dia memiliki yang betul-betul pasti di dalam imannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bahwa kehidupan Abraham di Haran adalah sungguh luar biasa. Dia adalah orang yang paling terkaya di tanah Haran. Dia orang mempunyai fasilitas yang cukup di tanah Haran. Tetapi Abraham dipanggil oleh Allah dan harus meninggalkan semua itu dan pergi ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, Abraham tidak tahu apa yang terjadi di Kanaan. Abraham tidak tahu bagaimana keadaan tanah Kanaan.
Tetapi karena iman yang dipanggil oleh Tuhan, karena Allah yang memanggil dia, dia begitu antusias mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Lalu dia berangkat dengan istrinya dan anak saudaranya Lot. Yang mau kita lihat, kalau saat ini kita memberangkatkan anak kita, kita harus tanya dulu apa tujuannya merantau. Kita harus tanya dulu apa motivasinya. Apa yang harus dia dapatkan di negeri orang. Apa yang harus dia temui di negeri orang. Saudara-saudara, Abraham tidak seperti itu. Dia tidak melihat apa yang terjadi. Tetapi dia berkata dalam dirinya, saya sudah dipakai oleh Tuhan, maka kesempatan ini akan saya pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Bayangin kalau harta kita itu diminta Tuhan setengah, mungkin kita akan galau. Mungkin kita akan merasa Tuhan itu tidak adil. Mungkin kita akan merasa Tuhan itu memang betul-betul menghukum kita. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, banyak jemaat yang lari imannya karena hartanya habis. Karena dia orang kaya betul, dan ketika orang kaya dia tidak lagi merasakan apa yang dirasakan sebelumnya. Lalu ketika Tuhan mengambil hartanya, dia berkata Tuhan itu tidak adil. Dan sampai masa hidupnya dia tidak akan pergi ke gereja. Karena apa? Dia berkata Tuhan sudah menghukum saya. Tuhan sudah membenci saya. Tuhan tidak mau lagi berteman dengan saya. Masih cuman harta, belum lagi nyawa kita ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Abraham adalah contoh yang baik bagi kita. Abraham adalah orang yang betul-betul yang beriman. Hartanya ditinggalkan, coba hartanya ditinggalkan, saudaranya ditinggalkan, orang tuanya ditinggalkan. Dia harus pergi ke tanah yang tidak tahu dia sama sekali. Dia tidak mengerti sama sekali apa yang terjadi di sana. Dan kita tahu kan, tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong, bukan tidak ada penduduknya. Justru di sana adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah yang harus dia hadapi. Tetapi Abraham dengan setia mengikut Tuhan. Karena ada satu janji di dalam Tuhan. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan menjadi berkat bagi semua orang. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memahami pada tema minggu kita hari ini, yaitu diberkati dan menjadi berkat bagi semua bangsa. Bagaimana kita sebenarnya sebagai orang Kristen? Apakah kita mau mengikuti iman seperti Abraham? Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diuji pada bulan-bulan yang lalu. Kita mungkin diuji dengan kekuatan iman kita. Apakah kita beribadah juga di rumah atau tidak? Apakah kita hanya memberi persembahan tanpa beribadah di dalam rumah? Ataukah kita memang beribadah dengan setulus hati dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kita diuji memang di dalam 3 bulan ini. Masih 3 bulan, belum 3 tahun. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita lihat dari kehidupan itu? Proses iman. Proses iman kita yang diuji. Bagaimana kita kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi berkat bagi anak-anak kita. Bagaimana kita sebagai orang tua mengajari anak-anak kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Apakah ibadah minggu itu kita mulai dengan pagi? Apakah ibadah minggu itu kita mulai siang, sore, dan malam? Kita tidak ditentukan waktu. Yang penting kita beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dan aku sangat kecewa mendengarkan banyak jemaat yang bertanya, Diakones, adiga dohita masuk mar minggu, nga masih holi ba mereng garejay?
Diakones, andigan do. Terus andigan. Tapi saya bilang, kita masuk tanggal 5 Juli 2020. Tapi apa dia katakan? Halema biar piau diakones do marminggu bah. Nona kopi tahu. Bayangin, dengan semangat dia berkata andi gando. Tetapi kenyataannya ketika hari H sudah nyata, banyak orang berkata, COVID dope, ma biar do piau mate, ma biar do piau marsait, ma biar do piau. Semua digelututi dengan rasa takut. Bayangin, di mana iman kita sebagai orang-orang percaya? Di mana kita orang-orang yang mau diberkati dan menjadi berkat? Di mana kita harus membuka diri hari ini? Kita harus betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena apa yang kita hadapi bukanlah manusia, tetapi satu virus yang membuat kita menjadi was-was dan takut. Karena itu tidak kita lihat. Sama seperti Abraham disuruh oleh Allah ke tanah Kanaan. Dia tidak lihat apa yang terjadi di sana. Dia tidak tahu bagaimana keadaan tanah itu. Tetapi karena iman dia yang kokoh, karena semangat dia yang luar biasa, karena motivasi menjadi berkat itu sungguh luar biasa bagi dia. Dia dengan semangat dan antusias berangkat meninggalkan tanah haram. Kita juga harus seperti itu. Karena antusias kita, karena iman kita saat ini, kita harus berperang melawan COVID. Kita harus berperang melawan virus. Bagaimana kita melawan itu? Mari pakai imanmu. Pakai imanmu. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Jangan takut, kita adalah sudah diurapi oleh Tuhan. Kenapa saya bilang? Karena kita sudah orang-orang percaya. Tuhan sudah, kita baca tadi di dalam doa kita kan. Tuhan melindungi orang-orang yang benar. Tuhan akan melindungi orang-orang yang percaya kepada Dia. Bayangin, virus sudah begitu hebat, tetapi kita masih hidup sampai sekarang ini. Terpuji nama Tuhan. Kita ulangi, terpuji nama Tuhan. Kurang semangat Inang, Amang. Mari kita mulai. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ya, dengan semangat yang baru kita akan memulai hidup yang baru. Saat ini kita di new normal ini, kita mulai hidup yang baru. Yakinkan dirimu. Tekatkan dalam dirimu bahwa kita orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan akan diselamatkan. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan akan menjadi berkat. Mari berikanlah bukti dari orang-orang yang sudah diberkati kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhanmu. Mari berikan dirimu menjadi suatu orang yang memotivasi orang lain untuk percaya bahwa di dalam gereja kita sudah diberkati oleh Tuhan. Bahwa dimanapun kita sudah Tuhan sudah berpihak buat kita. Untuk itu jadilah berkat. Jangan takut. Tetapi saya mengatakan bukan kita jangan takut lalu kita lalai dengan kondisi kita. Lalu kita lalai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Kita orang yang beriman tidak akan melanggar aturan. Orang yang beriman akan taat kepada aturan. Orang yang beriman akan taat dengan apa yang sudah disarankan. Dari tadi kita memang saya sungguh luar biasa, saya lihat semua pakai masker dan semua mengikuti aturan-aturan kesehatan. Mari setelah pulang dari sini boleh lagi cuci tangan dan kita kembali langsung. Jangan lagi ada ngumpul-ngumpul di depan gereja karena belum waktunya saat ini, karena kita belum normal situasinya. Dan tetaplah kita siaga. Apapun yang terjadi tetaplah siaga. Walaupun kita sudah mengatakan bahwa iman kita akan menyelamatkan kita, tetapi kita harus waspada. Karena Tuhan juga berkata, waspadalah, hati-hatilah. Karena iman kita itu sebentar saja bisa goyah. Bahwa kehidupan kita ini sebentar saja jatuh. Sebentar saja sudah kita naik. Jadi semua itu karena berkat Tuhan. Jadilah berkat. Hiduplah seperti Abraham. Dia yang selalu antusias mengikut Tuhan. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Amin, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Karena kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam bait-Mu yang kudus ini. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Engkau hantarkan semua jemaat-Mu dengan sukacita. Dan biarlah mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka. Berkat bagi sekeliling mereka Bapa. Karena mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin kami permuliakan. Ajari kami Tuhan memakai hari-hari kami memuliakan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan memakai hari-hari kami mengagungkan nama Tuhan. Karena kami tahu kami tidak punya kekuatan apapun. Kami tahu kekuatan Tuhan sungguh luar biasa. Itu yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang Tuhan sempurnakan. Iman kami menjadi iman yang sempurna. Dan tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Karena kami yakin Tuhan sudah berpihak bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat dari nomor 392 mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan yang kedua. Kemudian di dalam persembahan itu kita masukkanlah kartu nama yang sudah kita isi. Karena itu adalah suatu yang diperintahkan oleh pemerintah kita agar kita mendata setiap jemaat yang sudah masuk di dalam gereja. Itu bukan daftar hadir, tetapi itu adalah hal yang sangat perlu untuk menjaga bagaimana kita bergereja atau mengikuti kebaktian ke minggu yang akan datang. Terima kasih. Kami puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat yang pertama dan yang kedua. Aku wariskan
pengharapan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Untuk saat ini kita tidak bersalaman dulu sama Nginang, dan pulanglah dengan sejahtera dari pintu yang sudah disediakan.